adalah jenis tulisan yang bersifat subjektif dan mengungkapkan pendapat pribadi penulis mengenai subjek tertentu. Esai sering digunakan untuk menyampaikan pendapat, analisis, dan refleksi mengenai isu tertentu dengan gaya bahasa yang bebas dan informal. Secara garis besar, esai menyampaikan informasi, gagasan, argumen, dan ekspresi emosi penulis mengenai subjek tertentu. 2. Struktur esai. Yang pertama adalah pendahuluan. Di bagian ini, penulis memperkenalkan topik yang akan dibahas. Esai yang akan dikemukakan harus ditulis dengan kalimat singkat dan jelas. 2. Isi. Di bagian isi, penulis menuliskan kalimat pendukung esai dan argumen-argumennya. Setiap argumen harus dituliskan dengan jelas dan harus relevan dengan subtopik yang akan dibahas. 3. Kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir dari esai. Di bagian ini, penulis menuliskan kembali esai dan subtopik yang telah dibahas dalam isi esai tersebut. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang ditulis dalam esai benar dan valid. Ada fungsi dan peran dari esai yang pertama yaitu mengembangkan gagasan baru terus dari ungkapan yang berbeda, artinya menghasilkan nilai dalam berpikir yang berbeda. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan oleh pimpinan dalam mengeluarkan berbagai pendapat, artinya membantu dan memperoleh pengalaman dari suatu masalah. Yang ketiga, sebagai pengalaman dari isi dan memperluas pandangan dari sudut pengalaman masing-masing. Yang keempat, mengasah kemampuan berpikir dan meningkatkan pemahaman tentang suatu topik. 4. Tujuan pembuatan esai. Yang pertama yaitu menganalisis suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, menyampaikan kepada pembaca tentang suatu pendapat atau argumen tertentu. Yang ketiga, menyampaikan informasi kepada pembaca untuk menjelaskan suatu peristiwa atau topik tertentu. Yang keempat, menyajikan argumen atau mengemukakan pendapat pribadi secara terperinci.